Haleluya. Tuhan, kita bersyukur Tuhan menyediakan hari lagi bagi kita untuk berjumpa, berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan karena tidak selalu ada hari seperti ini, tetapi setiap hari yang Tuhan berikan itu adalah sebuah anugerah bagi kita. Mari kita lihat firman Tuhan minggu yang lalu dan kita akan lanjutkan. Mari kita baca bersama-sama. Satu Timotius 3 ayat 14 sampai 16. 2, 3, ya. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun ku harap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadat kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Haleluya. Nah, kita tidak lihat lagi bagian-bagian yang sudah kita bahas, namun kita akan melintasinya untuk sekedar mengingatkan kita sekalian. Nah, tema firman Tuhan minggu yang lalu dan sekarang adalah keistimewaan orang percaya. Jadi orang percaya itu adalah istimewa. Jadi kalau orang percaya tidak melihat nanti kebenaran ini menjadi sebuah keistimewaan, maka kasihan orang itu. Kasihan orang itu ternyata dia tidak memahami kedalaman hati Allah itu, ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu setelah kita bahas bahwa ini adalah sebuah keistimewaan, maka saudara akan menghargai, saudara akan memuji Tuhan karena keistimewaan ini. Nah, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Jadi Timotius diberi tugas oleh Paulus kepada sebuah jemaat untuk melakukan tugas-tugas kerasulan, ya. Jadi sebenarnya tugas ini adalah tugas rasul, tetapi dia dipercaya. Berarti Timotius ini punya kapasitas. Makanya sering orang menganggap bahwa walaupun tidak disebut dalam Alkitab, melihat kapasitas Timotius, dia ini adalah rasul yang muda. Tapi tidak masalah rasul atau tidak, yang jelas Timotius diberi tugas yang hebat ini, ya. Padahal dia pada waktu itu masih muda. Jadi usia tidak membatasi seseorang untuk mendapatkan kepercayaan yang besar dari Tuhan. Amin. Yang penting kita langsung terbuka merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi keistimewaan yang pertama, kita lihat kata keluarga di sini sekedar mengingatkan oikos, rumah atau keluarga. Rumah ada istilah lain yang seringkali kita dengar, yang artinya adalah bait, kuil, tempat peribadatan, itu disebut naos, rumah. Tetapi ini adalah oikos,
yaitu keluarga. Dari kata ini muncul oikumene, yaitu orang-orang dari berbagai denominasi berkumpul, maka disebut oikumene. Ya, jadi sebuah keluarga. Sementara kata jemaat ini adalah eklesia, gereja, sidang, majelis. Kita sudah dengarkan minggu yang lalu. Jadi kepercayaan, keistimewaan yang pertama yang kita lihat dari ayat ini, status kita sebagai orang percaya, kita itu disebut keluarga. Kata keluarga Allah ini, kita disebut keluarga Allah di latar belakangi bahwa sebelumnya kita bukan keluarga Allah. Kita adalah orang asing. Kita adalah orang yang patut dihukum. Kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi kita diangkat menjadi anggota keluarga. Kalau dalam keluarga berarti ada hak waris di dalam keluarga itu. Ada kasih dalam keluarga itu. Ada hubungan. Bahkan ada nama keluarga itu. Jadi dalam sebuah keluarga ada nama sebagai tanda pengenal. Dan nama keluarga orang percaya itu adalah dikatakan di sana keluarga Allah. Artinya Allah lah pemilik keluarga itu. Untuk mengerti kedua ini, Bapak Ibu memperjelas ada di sini dua keluarga Allah, yakni jemaat dan Allah yang hidup. Jadi Paulus memperjelas bahwa keluarga Allah itu adalah jemaat eklesia dari Allah yang hidup. Jadi urutannya itu yang pertama kita eklesia dulu, keluar dulu, baru menjadi sebuah keluarga. Nah ini saya tambahkan ya. Ini adalah kumpulan orang-orang yang ada di dunia ini. Jadi ketika kita percaya pada Yesus, kita menjadi orang yang keluar dari dunia ini. Keluar bukan meninggalkan dunia, tetapi ada di dunia. Tapi gambar ini hanya untuk menolong kita tentang perbedaan dari kelompok ini sekarang. Jadi inilah yang disebut dengan eklesia. Eklesia adalah dipanggil keluar. Jadi istilah eklesia ini adalah istilah yang dipakai di zaman perjanjian baru. Di eklesia ini adalah bahasa Yunani. Jadi dulu saudara-saudara di kerajaan Yunani itu untuk menyelesaikan kasus negara, maka pemerintah memanggil orang-orang yang berkompeten ya. Dipilihlah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berkualitas, dipanggil keluar. Nah, setelah mereka dipanggil keluar dari desa sini, desa ini dipanggil semua. Lalu mereka ini berunding. Berunding untuk apa? Untuk menyelesaikan kasus di negara itu. Dari eklesia itu dipanggil keluar untuk bersidang, membuat sebuah keputusan. Nah, dari kata itu Rasul Paulus memakai istilah itu untuk gereja. Jadi orang-orang percaya dipanggil dari dunia ini keluar, dipanggil keluar menjadi disebut eklesia. Untuk apa? Makanya dari istilah ini seringkali gereja-gereja kuno menyebut bahwa gereja itu adalah sebuah sidang. Gereja, sidang jemaat. Nah, lalu sewaktu saya naik bus di dekat supir ada seorang ibu. Dari pembicaraannya saya mendengar bahwa dia adalah ibu gembala. Dan dari pembicaraannya saya pastikan dia GPD, karena ada istilah-istilah yang umum di GPD. Lalu supir ini berkata, jadi ibu di mana sekarang? Oh, kami sedang membuka sidang misalnya. Lalu saya pikir, supir mana ngerti tentang sidang? Apakah mereka sedang ada di pengadilan atau gimana? Tetapi ibu gembala ini menggunakan istilah
istilah yang tidak dipahami oleh supir. Padahal maksudnya adalah kami sedang membuka jemaat di tempat sana. Yang dia ucapkan adalah kami membuka sidang. Apa itu sidang? Nah, jadi istilah sidang ini adalah istilah dari yang eklesia, ya, dipanggil keluar untuk memutuskan mengadakan rapat bersidang bagaimana solusi bangsa itu. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, eklesia dipanggil keluar, kita dipisahkan, makanya kita disebut umat Allah yang kudus. Kudus artinya dikhususkan, khusus, ya. Jadi saudara saya itu adalah khusus. Kalau di zaman Yunani itu mereka dipilih adalah orang pintar, orang berada, orang punya kualitas, tapi kita ini dipanggil keluar bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipanggil, kau dipilihnya. Nah, kita dipanggil keluar bukan seperti syarat yang diterapkan oleh bangsa Yunani, tapi kita dipanggil oleh Tuhan dalam anugerahnya karena kita percaya kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya orang percaya itu luar biasa, ya. Kita diberikan kepercayaan untuk merundingkan bagaimana masa depan dunia ini. Jadi gereja itu tugasnya adalah untuk memikirkan sebenarnya orang-orang yang belum selamat. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah bangsa muridku. Jadi anak Tuhan itu diminta untuk menyelamatkan, memanggil orang sebanyak mungkin. Itu namanya eklesia. Nah, dari eklesia ini barulah disebut keluarga Allah. Tidak mungkin keluarga Allah di sini. Keluarga Allah itu adalah setelah keluar dulu dari dunia, baru disebut keluarga Allah. Nah, keluarga ini kan sekarang keluarganya Allah, miliknya Tuhan. Untuk mengurus ini tidak boleh sembarangan. Kalau keluarga di sini boleh-boleh saja diurus dengan sembarangan, tetapi kalau ini sekarang keluarga Allah harus punya standarnya Allah. Nah, orang-orang yang mengurus ini lah yang sedang diseleksi oleh Timotius. Makanya Paulus menugaskan Timotius, engkau tentu sudah tahu bagaimana keluarga Allah itu, dan angkatlah orang-orang untuk mengurus keluarga Allah itu. Karena keluarga Allah itu kan ini kita dipanggilkan bukan karena kita sudah memenuhi syarat. Ini dalam kondisi yang apa masih? Kondisi yang masih rusak, kondisi yang belum beres, tetapi statusnya sudah menjadi keluarga Allah. Nah, untuk memperbaiki ini semua harus ada orang-orang yang mengurus, yang menjadi teladan. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu dalam Efesus 2:18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi status orang percaya adalah keluarga. Nah, untuk mengalami bagaimana pengalaman menjadi anggota keluarga ini, harus ada yang mengurus dan memperagakan. Nah, makanya dalam ayat 15, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Jadi orang-orang yang dikeluarkan tadi belum tahu mereka itu bagaimana cara hidup sebuah keluarga Allah. Makanya diutuslah, diangkatlah orang-orang. Nah, dimulai dari mana? Yaitu pemilik jemaat, episkopos. Pemilik jemaat itu bisa gembala, bisa ekorus, bisa bishop, bisa pengurus-pengurus di dalam kelompok kecil dalam jemaat.
itu bisa punya tanggung jawab seperti gembala ini. Nah, kita sudah lihat syaratnya kemarin itu, kita nggak usah baca lagi, ya. Nah, kemudian selain pendiri jemaat, maka diaken juga, diakones dalam istilah sekarang. Syarat-syaratnya juga ada, ya. Apa itu syarat diaken? Pelayan jemaat, atau perlu juga dibaca sepintas, silakan untuk mengingatkan, untuk menyisir sudah sejauh mana kita menerapkan ini. Silakan. Yuk, supaya segera berakhir nanti poin yang ketiga. 1 Timotius 8-13 silakan. Syarat bagi diaken, demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan mencabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara manusia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru diletakkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak tercatat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken harus suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Iya, Bapak Ibu, jadi syarat jadi diaken ini haruslah orang terhormat. Terhormat di sini tentu bukan pangkat, tetapi dari sisi integritasnya, kejujurannya, dari sisi budi pekertinya, sopan santunnya, itu bagian dari istilah terhormat ini, ya. Jangan bercabang lidah. Jadi jangan suka menggosip. Seorang pelayan Tuhan nggak boleh saling menggosip, apalagi grupnya Kendo. Gak boleh, ya. Jangan saling menggosip sampai ada anak kaum muda nangis gara-gara dikerjain. Nanti kalau sudah dewasa baru tulis surat. Tapi bukan Kendo, tentu grupnya gitu, ya. Namanya juga remaja-remaja. Tapi ini menjadi sebuah pengarahan, ya. Pengarahan bagi mereka. Jangan bercabang lidah, jangan bergosip, unang menghubungi hata, begitu. Jangan penggemar anggur. So anggur diminum, tua do di majregen. Anggur di sini maksudnya adalah yang memerlukan, ya, penggemar, suka sekali dia. Nah, ini nggak boleh jadi bahaya. Jangan serakah. Nah, karena pelayan itu adalah suka memberi perhatian, memberi sapaan, memberi senyum. Itu namanya seorang pelayan. Tapi kalau serakah, dia pelit. Pelit dalam segala hal. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu. Jadi diuji dahulu. Nah, tapi di gereja kita seringkali tidak diuji dahulu, daripada nggak ada, udahlah kalah gitu. Padahal kalau standarnya adalah diuji dahulu. Soalnya kalau diuji dahulu nggak ada yang lolos. Makanya biarlah dia sendiri mudah-mudahan. Di satu sisi memang gembala bisa ditegur Tuhan, tetapi di sisi lain anak Tuhan itu harus diberi kesempatan, ya. Nah, mudah-mudahan karena semakin kita terlibat dalam pelayanan, kita semakin tertantang untuk hidup benar. Jadi pelayanan itu mengkondisikan kita untuk hidup benar. Makanya anak Tuhan yang dipercaya pelayanan itu harga, itu anugerah, ya, itu anugerah. Dan bukan hanya pelayanan di depan ini, banyak jenis pelayanan yang ada, ya. Ada orang yang membesuk juga, ada orang yang mendoakan, itu pelayanan. Karena kalau dibagi-bagi di sini semua nggak cukup, kan? Nah, banyak hal yang bisa, ya. Bisa juga membersihkan gereja, malah lampu dan lain sebagainya. Mengingatkan orang kenapa kau buat ke gereja tadi, itu juga pelayanan, ya. Banyak bagian-bagiannya. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jadi kalau mereka sudah berkeluarga,
klien ini seorang suami, istrinya harus terhormat tadi. Terhormat ini maksudnya dia harus punya tata krama yang bagus, dia punya integritas dan lain sebagainya. Ya. Jangan memfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Bisa menahan diri. Jadi misalnya kalau ada barang yang nggak disebut, Pak beli itu Pak. Oh, aduh gimana lah uang kita gimana? Enggak, uang anak nanti beres itu. Dia nggak bisa menguasai diri untuk memiliki sesuatu. Itu pun termasuk dalam hal menahan diri. Kemudian perkataan juga, kita harus belajar menahan diri dalam hal perkataan. Kalau belum jelas tahu beritanya, jangan disampaikan dulu. Nah, bahkan kalaupun sudah jelas, jangan kita orang yang terdahulu menyampaikan kejelekan orang. Dapat dipercaya dalam segala hal. Jadi ketika dilepas dapat dipercaya. Kemana pergi? Siapa itu? Oh, jalan-jalan ke Pulau Dewata. Oh ya, bisa dapat dipercaya. Tuhan pasti tolong dia. Karena di gereja pun dia suka berdoa dan menyanyi kudus, kudus Tuhan. Di mana pun dia berada pasti kudus. Dia bisa dipercaya. Dia bisa dipercaya. Kalaupun dia sendiri bisa dipercaya. Ya. Dia kan haruslah suami dari satu istri. Nggak boleh ada stok lain. Ya. Nah, nggak boleh ada serap. Nanti kalau ini mati, ini dipersiapkan. Lalu dikatakan siap-siap ya. Jadi karena ini bertalian ke dalam seluruh kehidupan kita, Tuhan mengecek semua sampai ke dalam, maka benar-benar saudara harus takut akan Tuhan. Ya. Dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi kalau dia mau mengurus jemaat, keluarganya nggak diurus, nah ini ketimpangan. Ya. Dia harus bisa mengurus. Jadi kelemahan banyak pelayan bahkan gembala sekarang dia nggak bisa mengurus anaknya. Lalu percumanya pendeta itu khotbah, anak-anaknya pun nggak bisa diuruskan. Akhirnya yang kena adalah gembala itu salah siapa, entah salah siapa, anak itu atau gembala, yang jelas kepala keluarga itu yang dia dipertanyakan. Waktu Hawa memakan buah, yang disalahkan siapa? Adam, dia itu kepala yang bertanggung jawab. Harus bisa mengurus anak-anaknya, keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Akhirnya bersaksi dengan leluasa. Memang kita bukanlah orang sempurna, di sana sini ada saja celah. Ya, kalau kita merasa keluargaku sudah bagus, tapi orang bisa mencari celah itu. Tapi artinya di sini bukan kita orang yang sempurna betul sesuai dengan standarnya Tuhan, tetapi ini proses pertumbuhan, ya, proses pertumbuhan. Tapi standar sudah ditetapkan oleh Tuhan supaya leluasa. Nah, dan akhirnya jemaat itu, gereja tadi yang disebut keluarga Allah itu menjadi sebuah keluarga Allah, benar-benar menjadi sebuah keluarga Allah yang membedakan dia dengan dari mana mereka dipanggil. Jadi keluarga kita itu harus berbeda dengan keluarga dunia ini. Amin. Harus berbeda. Jadi kalau misalnya kita sering dengar di keluarga si A, di luar jemaat contohnya kedengaran musik, ada musik drum, ada musik, ngerti nggak? Dilempar piring, dilempar, ditujak-tujak, ada segala jenis musik di sana. Keluarga kita jangan begitu. Paling suara apa? Piring lalu ditangkap. Supaya apa? Supaya tidak duduk.
Nah, keluarga kita harus berbeda. Supaya apa? Supaya karena gereja itu kan penopang kebenaran nantinya ya. Gereja itu adalah dasar kebenaran dan tiang penopang. Jadi gereja itulah yang Tuhan harapkan menjadi tolak ukur bagi dunia. Lalu yang kedua, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Yang kedua adalah keistimewaan yang kedua, terlihat dari tugas dan fungsi orang percaya ya. Pertama kita lihat dulu tentang dasar kebenaran. Jadi orang percaya itu adalah dasar kebenaran. Dan pengajaran nabi-nabi dan rasul juga adalah dasar kebenaran di bawahnya. Dan di bawahnya lagi adalah Kristus. Kristus, nabi-nabi dan rasul, kemudian orang percaya. Nah, fungsi dari pondasi ini adalah menopang bangunan di atasnya, untuk mengikat bangunan di atasnya, untuk menentukan bangunan di atasnya itu kokoh atau tidak. Jadi dasar ini. Jadi orang percaya disebut oleh Rasul Paulus sebagai dasar. Artinya dialah yang memulai, ya. Dialah yang memulai supaya bangunan bisa dilanjutkan di atasnya. Jadi orang percaya itulah yang pertama menjadi orang yang memulai hidup dalam kebenaran, kemudian merembes kepada seluruh keluarga dan kepada dunia ini. Jadi gereja itulah menjadi andalan Tuhan di dalam dunia ini. Gerejalah andalan Tuhan untuk merefleksikan gambar Allah di dunia ini. Jadi gerejalah yang menjadi panduannya. Jadi kalau kita gagal hidup dalam kebenaran, dunia bagaimana nanti? Mereka akan mencari apa? Bagaimana caranya hidup berkenan di dalam Tuhan? Nah, maka orang akan melihat kepada orang ini, orang percaya ini. Kemudian tiang dikatakan tiang penopang atau pilar. Nah, tiang ini adalah bagaikan rusuk-rusuk. Kalau sudah selesai bangunan, dia tidak terlihat, tetapi ada tiang-tiang yang membackup bangunan itu. Ada penopang, membuat kokoh, menghubungkan antara fondasi dan bangunan. Jadi dia mengapit bangunan itu supaya menyatu, ya, tiang penopang. Dan inilah bangunan itu tidak terlihat, tetapi ditampakkan di dalam seluruh bangunan ini, ya. Ditampakkan dalam seluruh bangunan ini lewat kekuatannya, lewat kekokohannya, lewat keteguhannya. Nah, itulah fungsi, tugas dan fungsi orang percaya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kalau kita tidak menjadi orang yang menopang kebenaran, siapa yang menopang? Siapa yang menjadi acuan dunia ini? Kalau kita hidup seperti dunia ini, siapa lagi? Jadi gerejalah yang menjadi contoh, patron. Karena gereja itu sedang mencontoh kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu ada di surga sekarang. Jadi bagaimana orang bisa tahu kebenaran? Lewat orang percaya, ya. Orang percaya. Kitalah yang menopang kebenaran itu. Kitalah menjadi dasar kebenaran itu. Sehingga orang bisa melihat, oh begini rupanya yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Itu bisa diketahui lewat kehidupan orang percaya. Itu sebuah keistimewaan. Itu sebuah keistimewaan. Kita dibuat menjadi tiang kebenaran dan dasar kebenaran. Siapa kita? Dulu kita adalah orang yang rusak,
dari sampah dunia ini, tetapi kok menjadi sebuah patron yang dibuat oleh Tuhan, menjadi contoh bagi dunia ini. Padahal kita dulu adalah orang yang rusak, tetapi kok bisa jadi contoh, bisa jadi patron, karena kebenaran itu sudah menempa kehidupan kita. Kebenaran itu sudah membentuk kehidupan kita. Itu sebuah kehormatan, itu sebuah keistimewaan. Amin. Bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya ada orang bilang itu ya, kalau kau merantau itu teladannya orang, contoh. Gak mau, aku mau jangan contoh itu. Gak tahu kau, parmabuk-mabuk, parminum, parjudi, gak tahu atur waktu. Nah, kan sakit kalau dikatakan jangan contoh itu, katanya kan. Sakit gak? Nah, tapi kalau dibilang itu contoh itu tembak, bagus. Nah, Tuhan mengandalkan kita untuk menunjukkan contoh itu, gambar itu bagi dunia ini. Amin. Dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita, dalam gereja Tuhan. Haleluya. Kemudian yang terakhir adalah, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Sesungguhnya kalau sesungguhnya ini dalam bahasa lainnya amin. Kalau saudara berdoa amin, artinya sungguh-sungguh, pasti. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Agung itu besar, mulia, ya. Agunglah rahasia ibadah kita. Jadi kalau kita beribadah, Rasul Paulus mengatakan sesungguhnya agung rahasia ibadah kita. Ibadah ini yang dimaksud dalam terjemahan lain agama, ya, atau kesalehan. Sesungguhnya, kalau kita pakai istilah agama, ya, sesungguhnya agama kita itu punya rahasia yang besar. Sesungguhnya kesalehan kita itu punya rahasia yang besar. Bukan seperti kesalehan agama lain. Di mana letak rahasia dari kesalehan kita? Di mana letak rahasia dari agama kita, dari ibadah kita? Nah, dikatakan di sini, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi, saudara-saudara, keistimewaan yang ketiga orang percaya adalah rahasia, terlihat dari rahasia kesalehan orang percaya. Rahasia kesalehan orang percaya itu, rahasia agama orang percaya itu, rahasia ibadah orang percaya itu terletak pada ini. Dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Artinya rahasia agama kita, rahasia kesalehan kita. Jadi kalau kita hidup saleh, itu berbeda dengan kesalehan agama lain. Di mana rahasianya? Yesuslah rahasia itu. Patron kita tidak sama dengan patron agama lain. Patron kita adalah kebenaran yang menjadi manusia. Makanya agunglah rahasia ibadah kita. Agama lain tidak punya patron yang sedemikian. Mereka hanya mempunyai kitab-kitab menurut hikmat manusia. Tetapi rahasia ibadah kita, kalau kita menjadi orang baik, orang yang hidup benar, ada patronnya yang memberikan contoh. Sementara orang tidak ada contohnya. Dan patron kita itu standarnya tinggi, yaitu Yesus, Allah menjadi manusia. Jadi Allah yang kita sembah itu susah
untuk kita ikuti, tetapi dia datang menjadi manusia untuk menjadi patron. Itulah rahasia ibadah kita. Kesalehan kita itu mengikuti patron itu. Isi dari keyakinan kita adalah Allah jadi manusia. Jadi luar biasa kekristenan ini sebenarnya. Tidak ada, saudara-saudara, rahasia ibadah yang sedemikian. Mari kita lihat. Inilah keistimewaan orang percaya itu. Nah, ini adalah Yesus. Sedikit kita lihat dulu. Mungkin ini tidak penting. Ini penting bagi orang-orang yang sedang belajar teologi. Tetapi inilah menjadi penyebab perubahan-perubahan yang membuat, kalau di YouTube Bapak Ibu ikuti, membuat terjadi keonaran, terjadi keributan. Oleh karena apa? Oleh karena pengertian tentang Kristus ini. Dalam dunia pendidikan Alkitab, ada orang yang memahami Kristus bahwa Kristus itu berasal dari surga dan dia 100% ilahi tetapi 0% manusia. Harus diterima dengan iman. Nah, ini ekstrim yang pertama. Jadi Yesus itu tidak jadi manusia, itu ekstrim yang pertama. Siapa bilang Yesus itu manusia? Yesus itu 100% Allah. Kalaupun dia menunjukkan wujud manusia, tetapi dia tidak benar-benar manusia. Itu doktrin yang sudah beredar begitu lama, ribuan tahun yang lalu, dan sekarang terungkap lagi, heboh lagi sekarang. Mungkin saudara nggak memperhatikan itu, dan sebaiknya tidak perlu juga, ya. Tapi kalau memperhatikan supaya lihat pelajaran ya. Nah, tapi kalau ditinjau dari segi waktu, kita sudah mulai bisa memahami seperti ini, ya. Nah, itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua adalah bahwa Kristus itu adalah manusia, 100% manusia dan 0% ilahi. Dan itu dibuktikan oleh sejarah. Inilah yang sedang beredar sekarang. Mereka mengatakan bahwa kalau dia Allah 100%, bagaimana bisa kita meneladani dia? Jadi Yesus itu harus 100% manusia. Makanya mereka mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Yesus itu adalah seorang manusia yang dihinggapi oleh Allah. Nah, itu kan berbeda langsung. Padahal kita mengatakan firman itu menjadi manusia. Ini tidak sempat dibahas, tetapi hanya sepintas saja, supaya nanti kalau Bapak Ibu melihat tanpa Bapak Ibu saudara melihat pelajaran ini, tapi dasar-dasar ini Bapak Ibu sudah lihat, ya. 100% manusia dan 0% ilahi dibuktikan sejarah. Nah, inilah pemahaman kristologi atas, kristologi bawah, ekstrim dua-dua. Nah, khusus tentang Yesus, Alkitab mengatakan jauh-jauh hari, Roma 9:3, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Tentang Kristus banyak orang tersandung, baik orang Yahudi, baik orang Kristen, ya. Karena tidak pernah ada kasus agama di dunia ini seperti ini. Allah jadi manusia. Hanya kasusnya Yesus. Nah, khusus tentang Yesus sudah dikatakan seperti yang tersurat, tengoklah aku meletakkan di dalam Sion sebuah batu antukan dan sebuah batu syak, maka barang siapa yang percaya akan dia tidak akan diabaikan. Jadi bagi orang yang tidak
tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, itu menjadi batu antukan atau menjadi syak. Mana mungkin Allah menjadi manusia. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, agunglah rahasia ibadah kita. Yang bikin agung rahasia itu adalah karena Allah jadi manusia. Dan dia manusia sempurna. Tidak dikatakan memang 100%, tetapi utuh, sempurna. Akhirnya orang-orang para tokoh gereja mengatakan 100%. Digunakan istilah itu untuk menunjukkan memang utuh manusia. Tetapi dia punya keilahian di dalam spiritual. Karena firman itu menjadi manusia, firman itu sifatnya roh. Dan itu tubuhnya Yesus. Karena ada ajaran lain mengatakan itu tubuh orang lain yang bernama Yesus. Itu tubuhnya Yesus, miliknya firman jadi manusia itu. Sehingga ketika Rasul Yohanes berkata, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, katanya, dia akan mendapat hidup kekal. Jadi kalau bukan daging firman jadi manusia, apa dampaknya? Kalau bukan darah firman jadi manusia, apa dampaknya? Enggak ada. Nah, itulah perbedaannya. Nah, tetapi Rasul Paulus mengatakan, agunglah rahasia ibadah kita. Karena Yesus menampilkan Allah yang tidak terlihat itu, supaya manusia bisa melihat teladan yang diharapkan Allah. Allah mengharapkan manusia itu begini, tapi mana acuannya? Datanglah Yesus. Tetapi Yesus bukan hanya sekedar teladan, dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan. Kalau hanya masalah teladan, agama lain juga bisa punya perbuatan lebih hebat daripada orang Kristen. Kalau hanya sekedar teladan, Yesus bukan hanya sekedar teladan maka dia datang, tetapi untuk menyelamatkan kita, menjadi Tuhan kita, untuk memiliki kita dan membawa kita ke dalam surga. Makanya Rasul Paulus mengungkapkan ini. Orang percaya itu adalah istimewa karena letak rahasia kesayangan orang percaya ada pada Kristus itu sendiri. Yesus yang Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Sementara agama lain gak punya keagungan rahasia itu. Sehingga nanti saudara-saudara, Yesus menjadi imam besar kita, menjadi imam besar kita. Nah, Kristus ini Bapak Ibu menjadi manusia. Mari kita baca 1 Timotius tadi ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya. Menyatakan ini artinya membukakan dirinya. Allah itu tidak terlihat, tetapi Allah membukakan dirinya. Allah itu adalah terang yang tidak terhampiri. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah yang tidak terhampiri, dia akan mati. Karena dia bagaikan api yang menghanguskan, dia kudus, tidak bisa didekati. Kita orang berdosa. Tetapi Allah yang tidak terhampiri itu membukakan dirinya, menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Makanya inilah rahasia ibadah itu. Artinya bukan hanya kita menyembah Allah yang
imajinasi kita, tetapi dia menampilkan diri menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, yang bisa diteladani, yang bisa diikuti, yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Itulah keagungan rahasia ibadah kita. Allah kita menjadi manusia. Dan berdasarkan kemanusiaan dialah kesalehan kita. Hidup benarnya kita, bagaimana hidup benar itu? Dialah patokannya. Hidup benar itu bukan patokannya si A, si B, si C, tapi patokannya adalah orang yang turun dari Allah sendiri, yaitu Allah menjadi manusia. Makanya hebat rahasia itu. Amin. Allah sendiri patokannya yang menjadi manusia. Ini yang direnungkan oleh Rasul Paulus. Besar, agung rahasia ibadah kita, kesalehan kita, perubahan hidup kita ada acuannya. Makanya visi gereja kita menjadi garam dan terang melalui perubahan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Perubahan hidup agama lain tidak ada acuannya. Perubahan hidup kemana? Dan perubahan hidup kita seperti Kristus, karena Kristus itu adalah firman jadi manusia, dan tujuan akhir kita adalah ke tempat firman itu berada nantinya. Dan Rasul Paulus menegaskan di sini, dia yang telah menyatakan rahasia, menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dalam Yohanes 1:14, firman itu menjadi daging. Bagaimana caranya menjadi daging? Yang jelas Alkitab mengatakan menjadi daging. Karena ada orang berkata bahwa daging manusia lain yang dihinggapi oleh firman itu. Tidak. Alkitab tidak mengatakan demikian. Ya. Alkitab tidak mengatakan demikian. Jadi bukan hanya Yesus itu bukan hanya sekedar teladan hidup supaya kita hidup saleh, tetapi dia adalah juru selamat kita, dia adalah Tuhan kita, dia adalah penguasa hidup kita, dia adalah sumber hidup kita, dia adalah tujuan hidup kita. Jadi begitu jelas. Kalau kita ibadah itu semua jelas arahnya. Bukan sesuatu yang mengambang seperti agama lain. Mengambang untung-untungan. Makanya anak Tuhan harus mengerti ini. Amin. Rahasia ibadah kita adalah Kristus. Dan kita lihat lagi penegasan dari Paulus. Setelah dia menjadi manusia, dikatakan ia itu dibenarkan di dalam roh. Itu dibenarkan. Jadi dia menjadi manusia, peneguhannya adalah Roh Kudus. Dia dilahirkan dari dikandung oleh Maria, Roh Kudus menghinggapi Maria untuk mengerami benih firman itu. Kemudian ketika Yesus baptis, Roh Kudus meneguhkan. Jadi itu dibenarkan oleh Roh, diteguhkan oleh kesaksian Roh Kudus. Kemudian yang menampakkan dirinya kepada malaikat. Waktu dia mau lahir, malaikat yang memproklamirkan akan lahir Yesus. Kemudian ketika Yusuf, saudara-saudara, bermimpi, malaikat menuntun dia untuk pergi ke Mesir. Kemudian dalam pelayanan Yesus ada malaikat juga. Kemudian ketika dia bangkit, malaikat juga datang. Dikubur. Ketika dia naik, malaikat juga turun. Jadi Rasul Paulus menegaskan itu diteguhkan oleh malaikat. Firman jadi manusia, dibenarkan dalam roh, menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Buktinya ada berita tersebar. Artinya bukan hoax, ya, bukan cerita yang dikarang-karang, tidak. Kemudian dikatakan
yang dipercayai di dalam dunia. Buktinya kalau ada yang tidak percaya, banyak juga yang percaya. Dipercaya dalam dunia, dipercaya dalam sejarah. Jadi Yesus itu sejarah bisa membuktikan, bukan hanya kita imani, tetapi sejarah juga membuktikan. Sejarah di luar Alkitab, banyak juga sejarah di luar Alkitab yang membuktikan bahwa ada orang yang bernama Yesus. Bukan hanya Alkitab yang menyaksikan, yang dipercayai di dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Wah, luar biasa. Peneguhan siapa yang kita sembah itu, itulah rahasia dari ibadah itu. Jadi saudara menyembah Allah yang real, Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Agung rahasia. Dari sisi apa? Dari sisi moral ada acuannya. Dari sisi apa? Kuasa Sang Pencipta ada di dalam gereja itu. Dari sisi apa? Tidak ada lagi. Karena Allah langsung yang kita sembah itu, yang menjawab semua kebutuhan kita, menjawab siapa yang harus kita teladani, menjawab apa tujuan kita ada di dunia ini, ngapain kita ada di dunia ini, dan kemana kita setelah ini. Rahasia ibadah itu adalah Yesus itu sendiri. Dan standar hidup orang percaya, standar hidup dari segala sisi, dialah rahasia yang dimaksud. Dialah jawaban dari segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Karena manusia itu jatuh dalam dosa, hancur porak-poranda. Tetapi dia datang menjadi manusia. Dan peneguhan-peneguhannya diteguhkan oleh Roh, diteguhkan oleh malaikat-malaikat, diteguhkan oleh sejarah. Dan dia diangkat dalam kemuliaan. Luar biasa Allah kita. Amin. Jadi kalau ada orang meninggalkan Tuhan, kasihan ya, kasihan. Inilah keagungan rahasia ini. Itulah keistimewaan kita. Kita diberikan sosok Allah jadi manusia untuk menjawab segala sesuatu yang kita butuhkan, menjawab segala sesuatu, dan berakhir di dalam kerajaan kekal. Bukan hanya memberikan contoh lalu kita nggak tahu berakhir di mana, tapi ini begitu jelas, jalan ceritanya begitu jelas. Nah, menjadi manusia ada di tengah-tengah. Kolose 1 ayat 25, kalau dibaca masih ada waktu. Kolose 1 ayat 25, 27a, silakan. Silakan. Kolose 1 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan dunia. Iya, rahasia itu mysterion dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia misteri. Itu ternyata disembunyikan di zaman dahulu, tetapi dibukakan di zaman perjanjian baru. Kristus dikatakan ada di tengah-tengah kamu. Rahasia itu adalah Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dalam bahasa Yunani-nya N, dalam bahasa Inggris in, di dalam. Artinya rahasia ibadah kita itu adalah Kristus ada di dalam kita. Allah ada di dalam kita. Jadi kita bukan hanya menyembah sebuah objek, tetapi objek itu ada di dalam kita. Itu
itulah misteri itu. Amin. Agunglah rahasia itu. Luar biasa. Bisa kita menyembah objek, tetapi anehnya dia ada di dalam kita. Wah, itu rahasia ibadah orang Kristen. Itulah agama kita. Itulah rahasia agama kita. Yang kita sembah ada di dalam kita. Kristus ada di dalam kamu, yaitu orang percaya. Dan Kolose 1:27b, silakan. Ayat 27. Silakan Bega. Demikian firman Tuhan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi ketika dia menjadi manusia, bukan hanya juru selamat kita, bukan hanya patron teladan hidup kita, tetapi kita bisa mengharap kepada dia untuk kemuliaan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan itu akan semakin meningkat dan semakin besar. Dan Kristuslah jawaban, penyebab dari grafik yang naik itu. Kristuslah pengharapan. Makanya dengan yang Kris, apa? Pengharapanku hanya Yesus saja. Untuk mengharapkan kemuliaan, Yesuslah jawaban. Jadi segala sesuatu terjawab dalam Kristus. Makanya keistimewaan orang percaya adalah Yesus ada di dalam kita. Karena itu Bapak Ibu, mari